Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita dalam dialog khusus SATV. Dan pemirsa di rumah, baru-baru ini masih hangat terdengar mengenai pemberitaan baik di media elektronik maupun media cetak mengenai adanya penahanan 100.000 lebih eksemplar koran harian mingguan yang ada di Kota Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan tersebut, yakni dengan tema mengupas kebenaran informasi media koran Bengkulu. Dan di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber. Yang pertama yakni ada pimpinan redaksi dari media koran Bengkulu, yakni ada Riki Susanto. Selamat malam, Bang. Selamat. Dan yang kedua yakni selaku humas dari koran Bengkulu ada Bang Saiful. Yeah. Dan narasumber yang ketiga ada Bang Benny, yakni selaku praktisi pers. Selamat, Bang. Dan untuk pemirsa di rumah, dengan tema kita mengupas kebenaran informasi media kabar Bengkulu. Kita langsung saja nih berbincang-bincang kepada narasumber kita. Untuk Bang Riki nih, Bang, tanggapannya mengenai media kita yang terlapor dalam permasalahan indikasi adanya pencemaran nama baik dari salah satu pasangan calon gubernur. Silakan, Bang. Saya pikir begini ya, terkait dengan tren pemberitaan koran Bengkulu ini, sebenarnya kan ini koran Bengkulu kan dari awal saya tegaskan bahwa ini adalah produk jurnalistik, ini produk pers gitu kan. Ini hanya hasil karya jurnalistik biasa yang kemudian dikait-kaitkan, digeser-geser ke arah pemilu kada gitu. Kebetulan konteksnya lagi pemilihan gubernur Bengkulu sekarang. Tapi yang menjadi persoalan begini, persoalan koran Bengkulu ini sebenarnya sudah clear dari awal. Sudah dilaporkan oleh salah satu tim kandidat pasangan gubernur ke Bawaslu Provinsi. Dan secara tegas Bawaslu Provinsi menyatakan pada saat tersebut ini bukan ranahnya mereka. Sudah dilimpahkan ke Dewan Pers dan kita sekarang sudah diadili Dewan Pers dan sudah keluar keputusan Dewan Pers. Artinya kan sebenarnya lucu juga kita dituduh dengan berbagai macam tuduhan ya. Pertama, pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang kita cemarkan gitu. Ini produk pers. Jadi undang-undang pers itu kan lex specialis sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang menjadi acuan. Artinya segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pers tunduk kepada undang-undang pers. Maka Dewan Pers sudah punya MOU dengan Kapolri, dengan Kejaksaan dan seluruh pihak yang terkait dengan itu, bahwa produk pers itu ranahnya adalah Dewan Pers. Segala bentuk sengketa Dewan Pers itu di Dewan Pers. Sengketa pers itu di Dewan Pers. Ini yang perlu diluruskan pemahamannya, saya pikir kan. Jadi terkait dengan aktivitas penahanan oleh Bawaslu ini apa ya? Ya dibilang menghabiskan energi, dibilang kecewa ya kecewa, tapi kan sebagai warga negara yang baik ya, kita lepaskan dulu persoalan lain ya, kita menghormati prosedur itu, tapi kita menyayangkan dengan tindakan-tindakan seperti itu, Mas. Oke. Ya. Dan untuk pemirsa di rumah, kita punya beberapa tayangan untuk kita saksikan bersama. Berikut tayangannya. Selain media cetak mingguan lokal Bengkulu, yakni Koran Bengkulu yang diketahui telah menuliskan berita terkait kondisi buruk musyawarah yang terindikasi memojokkan calon gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, ternyata media cetak mingguan lokal Bengkulu lainnya, yaitu Suara Hukum, juga menuliskan pemberitaan yang hampir sama. Hal tersebut diakui pimpinan redaksi Suara Hukum Khairuddin. Di sisi lain, jika pemberitaan yang ditulis oleh media cetak Suara Bengkulu, menurut tim pemenangan dan tim kampanye RM1, jelas telah memojokkan Ridwan Mukti, serta tidak adanya keberimbangan informasi dan klarifikasi. Khairuddin menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan klarifikasi pemberitaan atau hak jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Selain siap untuk menerima hak jawab dari pihak yang merasa telah dirugikan, media Suara Hukum juga menekankan kepada pihak yang telah diberitakan dalam memberikan hak jawab juga diminta untuk menyiapkan bukti pembanding yang valid dan sesuai dengan fakta kekinian musyawarah. Ketemu bupati di sana cuma nggak bisa ketemu. Saya kalau tanya sama Ridwan Mukti, saya kan bukan bupati sekarang katanya. Nah, jadi saya nggak ke situ. Tapi kalau dia mau memberikan hak jawab pada kita, tetap kita layani. Tetap kita layani. Mungkin itu aja. Kalau minta hak jawab ya? Ya, tetap kita layani. Klarifikasi apa Pak?
Mau klarifikasi juga boleh, memberikan hak jawab juga boleh, ya sesuai dengan Undang-Undang 40 lah. Ini kan Enggak saya rasa. Enggak sampai harus persiapan khusus. Ya apa yang nanti dipertanyakan oleh Dewan Pers kita jawab. Apa yang dipertanyakan kita jawab. Hak jawab itu kan tidak harus seketika kita. Bisa saja hak jawab itu setelah berita itu keluar juga boleh. Bisa boleh. Dapat tidak. artinya nunggu permintaan hak jawab dulu. Ya kalau ya sebenarnya sebelum ke Dewan Pers dia harusnya ke sini dulu dong. Klarifikasi dulu kalau memang itu dianggap perlu. Mereka jangan ke sana dulu, ke sini dulu. Ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya mari, apa yang menurut Anda benar? Cuman kami tentunya menerima hak jawab tidak hanya ngomong dong. Dia juga harus bawa bukti-bukti yang valid. Bahwa yang diomongkan benar itu, ini buktinya gitu. Sementara itu, terhadap telah dilaporkannya media cetak Suara Hukum dan Koran Bengkulu oleh tim RM1 sejak beberapa hari yang lalu, redaksi media Suara Hukum siap untuk memenuhi panggilan dari Dewan Pers. Itu tadi pemirsa cuplikan dari reporter kami mengenai pemberitaan yang tengah hangat terjadi saat ini. Kembali lagi ke Bang Riki Susanto selaku pimpinan redaksi media Koran Bengkulu nih. Tanggapan kita nih Bang atas laporan yang disampaikan Bawaslu, disampaikan ke Bawaslu maksudnya dari salah satu mungkin kandidat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Bagaimana Bang? Ya, itu tadi berkali-kali saya katakan bahwa siapa yang dirugikan dan siapa yang dicemarkan nama baiknya kan. Itu yang perlu di-clearkan saya pikir kan. Jadi kan ini kali kedua kita dilaporkan sebenarnya kan oleh oknum, saya nggak tahu namanya. Tapi kalau kemarin itu ada yang katanya dari tim RM1 gitu. Oh ini udah yang kedua kali? Ya udah yang kedua kali di Bawaslu ini. Dilaporkan di Bawaslu, Bawaslu merekomendasi bahwa laporan itu bukan karenanya Bawaslu. Ini masuk dalam ranah Dewan Pers dan Bawaslu merekom ke Dewan Pers. Nah, sekarang kita udah di Dewan Pers, sudah diadili, sudah keluar keputusan Dewan Pers. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi kita sebenarnya. Kenapa untuk laporan kedua dengan objek permasalahan yang sama, ini kok diproses lagi di Bawaslu? Terus tarik ulur segala macam yang dengan alasan bahwa ini aturan prosedur yang ada. Nah, kita diseret-seret ke ranah pemilu, itu yang kita tidak ingin itu sebenarnya begitu kan. Media massa ini kan tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu sebenarnya kan. Tapi memang ada amanat penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 ya. Bahwa media massa diberikan untuk memberikan porsi proporsional, pemberitaan yang proporsional. Itu yang diamanatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi terkait dengan pelanggaran pemilu sama sekali tidak menyinggung media massa. Pelaku black campaign, pelaku kampanye negatif, pelaku fitnah itu bukan media massa gitu. Itu personal sifatnya kan. Ini yang menjadi catatan kita, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa Koran Bengkulu ini diseret-seret ke arah pilkada gitu. Kenapa kita diseret-seret ke arah pemilu? Ini produk pers. Itu sekali kita kan ini produk pers, bukan persoalan pemilu bukan. Oke. Ya. Nah, Abang kan selaku pimpinan redaksi, tentunya pemberitaan yang naik cetak itu harus melalui persetujuan dari pimpinan redaksi. Benar. Nah, mengenai pemberitaan yang dianggap merugikan, pola pemberitaan yang digunakan itu seperti apa nih, Bang? Untuk ya kita kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Media massa itu kan kalau mingguan ini lebih ke investigasi, deep news lah. Artinya kan tentu kan persoalan pemberitaan, struktur pemberitaan kan wartawan yang lebih mengerti itu. Tapi soal bertanggung-jawaban redaksi ya saya bertanggung jawab penuh gitu kan. Tapi kan tentu ada fakta, ada peristiwa, itu yang penting yang kita berita, yang kita muat dalam sebuah media massa. Ini yang menjadi catatan. Artinya kan kita tidak mengada-ada, ini bukan bohong. Kita punya narasumber, kita punya standar pemberitaan yang jelas. Itu yang harus dipahami gitu. Kita ini bukan pamflet, bukan selebaran gitu Mas. Kita ini produk pers yang badan hukumnya jelas gitu. Tentu kan standar pemberitaan kita punya wartawan, kita punya struktur redaksi yang jelas. Ini yang harus ditekankan. Saya pikir begitu Mas. Oke, tentunya tidak melampaui dari kode-kode jurnalistik ya untuk media kita ini, Bang. Oh ya, kalau persoalan kode etik jurnalistik ya namanya kita beraktivitas di pers ya, aktivitas jurnalistik pasti ada kesalahan, pasti ada kelalaian. Yang itu
siap kita pertanggungjawabkan gitu. Artinya kita kan sebagai insan pers yang profesional tentu kan tunduk kepada undang-undang pers, tunduk pada kode etik jurnalistik, dan tunduk pada aturan-aturan yang berkaitan dengan pers. Nah, terkait dengan pelanggaran kode etik ya kita siap kalaupun ada konsekuensi tentang itu gitu kan. Bukan kita ini tidak siap dengan aturan. Kita menjunjung tinggi aturan, menjunjung tinggi etika kalaupun itu ada salah gitu. Oke. Nah, putusan Dewan Pers memvonis kita menyalahi kode etik jurnalistik. Ya kita sebagai insan pers ya siap dengan itu gitu. Tapi yang kita tidak ingin itu kita dibawa ranah kampanye hitam, black campaign, fitnah. Siapa yang kita fitnah? Nggak ada yang kita fitnah di sini. Oke. Nah. Mungkin Bang Saiful ingin menambahkan selaku humas dari Koran Bengkulu. Ya, saya pikir sudah jelas juga disampaikan oleh Pemret. Cuma dengan persoalan ini ada beberapa catatan yang penting kupikir. Ini berulang kali pernah kami sampaikan ke kawan-kawan media juga sesama media bahwa kejadian ini ya sangat luar biasa pertama bagi perusahaan kami. Ini tidak lain kalau bahasa saya kemarin saya sempat keras bahasa saya bahwa ini udah semacam penindasan lah ya. Oke. Udah semacam penjajahan lah itu terhadap kita media. Ya, kita media. Ini pemberedelan aku pikir. Ya, karena itu tadi. Yang pertama kami sebenarnya sangat tidak terima sekali ketika ini disangkut pautkan dengan persoalan pemilu. Dalam tanda kutip kita nggak ambil tahu lah sekarang ini Bengkulu lagi apa, lagi pemilu kada lagi apa. Oke. Dalam arti kita nggak ada keterkaitan di situ. Dan media kita ini setiap minggu rutin terbit. Sebelumnya sebelum kejadian ini yang mereka anggap ini sebuah persoalan, ya kita dari tahun 2013 itu terbit rutin. Tidak ada persoalan kok. Cuman dengan adanya momen pilkada ini kemudian kita diseret-seret. Yang lebih naifnya lagi bahwa apabila koran kita kemarin tersebar, kita sempat terdistribusi, maka ini akan menjadi berpotensi konflik. Jangan ditarik-tarik kita loh. Kalaupun memang ada persoalan antara kedua kubu ini, entah apa itu persoalan, kenapa bawa koran Bengkulu? Kita nggak ada sangkut pautnya ke situ. Itu. Kupikir masyarakat Bengkulu juga perlu tahu juga bahwa isu yang dibawakan ke media kami campaign katanya kampanye hitam. Siapa yang berkampanye? Kita di sini bukan peserta pemilu. Kita bukan tim sukses. Jadi itu perlu dicatat. Kemudian dibilang black campaign. Kenapa dibilang black campaign? Kami jelas kok. Kantor kita jelas ada, karyawan kita banyak, kemudian kita terdaftar, kita punya badan hukum. Makanya ini kupikir isu yang berkembang sekarang ini khususnya kami perusahaan dari Koran Bengkulu ini betul-betul merasa sangat dirugikan. Jadi saya berharap juga dengan kejadian ini menjadi sebuah iktibar, sebuah yang bisa menjadi pelajaran nanti ke depan bahwa kita saling bergandeng tangan lah, kawan-kawan media pers, kawan-kawan media yang lain juga pernah saya sampaikan bahwasanya ya jangan anggap kami ini adalah orang lain, kita ini sudah satu kesatuan. Kami juga keluarga besar Koran Bengkulu itu sama halnya ya, mungkin kan seperti ya media-media yang lain juga. Itu kupikir yang terpenting bahwasanya itu tadi kita bukan adalah media yang baru dan kita tidak neko-neko dan kita tetap ikut aturan. Kemudian yang terpenting lagi bahwasanya kita dikatakan bahwa ini bukan karya jurnalistik, ada isunya itu. Kemudian ini adalah bahasa comot-comot saja. Kemudian ada tindakan lain, itu kupikir terlalu berlebihan, terlalu didramatisir. Kalau kami ini bukan produk jurnalistik, kenapa Dewan Pers repot-repot menyidang kita? Udah berapa kali kita dipanggil ke Dewan Pers? Udah kesannya udah kayak kuliah umum aja bolak-balik dipanggil ke Dewan Pers. Kemudian ada putusan. Artinya kan Dewan Pers kupikir nggak akan menyidang persoalan-persoalan yang bukan persoalan pemberitaan. Persoalan maling kambing, mungkin persoalan apa nggak? Kupikir nggak di situ ranahnya. Oke. Nah, kita sudah di sidang itu. Nah, untuk pemirsa di rumah, sebelumnya nanti kita akan tampilkan foto-foto dari harian Koran Bengkulu. Namun untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Dialog Khusus.
Kembali lagi pemirsa, kita masih di dialog khusus dan seperti janji saya tadi akan menampilkan gambar-gambar dari apa yang diberitakan oleh media Kabar Bengkulu ini mengenai yang tengah hangat saat ini, dan sepertinya memang belum sempat terdistribusi ya Bang ya? Ya, kita terkendala di situ. Oke. Koran kita disita oleh Dewan Pers. Oke, tapi- Dia di Bawaslu ya. Oke, tapi kita punya beberapa gambar yang berhasil diambil oleh tim redaksi kami. Dan ada juga nanti dari Polda, itu semua kami siap bertekad untuk menangani secepatnya sesuai dengan yang dilaporkan oleh yang merasa dirugikan. Dugaan tindak pidana pasal berapa Pak? Dugaannya apa Pak? Belum sampai ke sana. Jadi pertama tentunya nanti Bawaslu akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang diberikan oleh undang-undang, oleh peraturan KPU. Nanti Bawaslu akan bekerja berapa lama diberikan waktu oleh peraturan KPU, nanti selesai dari situ akan direkomendasikan. Kalau ini nanti adalah merupakan media yang memang melakukan satu pelanggaran, nanti akan direkomendasikan apakah nanti ke Dewan Pers atau akan ditangani oleh Gakumdu atau misalkan nanti langsung tangani oleh Polda. Kemudian kalau misalkan berdasarkan klarifikasi ini ada indikasi pidananya, maka kita akan berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sentra Gakumdu itu juga kan ada pihak polisian, ada pihak kejaksaan, ada pengawas pemilu. Nah, kita akan melakukan gelar perkara nantinya kalau misalkan ada indikasi pidananya. Nah, secara etika jurnalistik memang setiap menurunkan berita itu harus dilengkapi dengan data-data. Bukan hanya misalnya memfitnah atau menulis menurut orang, menurut cerita siapa, begitu tidak. Harus dilengkapi dengan data-data dan harus ada konfirmasi. Karena kalau sekarang kita belum tahu tentang media itu. Karena juga tidak bergabung di PBI dan tidak hasil cetakannya juga nggak pernah dilaporkan ke PBI. Sehingga kita tidak tahu isinya apa. Jadi PBI Bengkulu tidak bisa melakukan tindak lanjut? Tidak bisa melakukan. Yang punya hak ini adalah di Dewan Pers nanti. Itu dia tadi pemirsa, beberapa cuplikan dari gambar-gambar yang berhasil dihimpun oleh redaksi kami. Kita akan kembali ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita ke praktisi pers dulu nih. Ada Bang Benny. Bang, ini melihat dari permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Laporan pertama yang disampaikan oleh tim RM1 terkait adanya indikasi black campaign. Ini menurut Abang selaku praktisi pers seperti apa sih sebenarnya? Saya ngelihat masalah koran Bengkulu ini, kalau terjadi black campaign mungkin iya mungkin enggak. Tapi yang jelas yang berhak menilai itu bukan Bawaslu. Yeah. Semua itu kembali pada Dewan Pers. Lah, kalau dengan dikatakan black campaign sehingga koran Bengkulu dirampas atau disita, ya nggak benar lah. Okay. Seharusnya Dewan Pers lah yang berhak mengatakan itu. Ini terjadi kesalahan, ini terjadi delik pers gitu. Okay. Ya, kalau ini udah tumpang tindih antara kepentingan peraturan Bawaslu dengan kepentingan undang-undang pers gitu. Oke. Nah, menurut Abang ini sendiri definisi dari black campaign. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa di rumah nih ya, yang dituduhkan oleh pelapor kepada media Kabar Bengkulu ini. Definisinya seperti apa? Saya nggak begitu paham definisi yang sekian beragam maksud orang itu politik hitam itu. Yang jelas memburukkan, menjelek-jelekan orang itu sama dengan mengangkat-angkat orang. Apa bedanya kita memberitakan seseorang itu baik, sisi lain kita memberitakan orang itu buruk, itu sama-sama kan? Iya.
sama-sama hitam kerja itu. Saya rasa begitu. Cuman yang saya menarik di sini waktu terjadi pengambilan paksa koran Bengkulu yang berapa ribu eksemplar itu ya. Nah, ini unik cerita unik. Belum pernah terjadi lembaga pers yang kena sanksi korannya diambil. Kan gitu. Kalau bicara pidananya benar kata Pak Pemret ini tadi koran Bengkulu ini, ya kalau terjadi black campaign sifatnya personal. Gitu. Ini kan lembaga resmi. Koran Bengkulu katanya ada lembaga hukum badan hukumnya kan? Terdaftar. Ya kalau memang resmi, ya nggak boleh lah diperlakukan seperti itu. Harus melewati proses-proses yang ada proses. Lebih baik karena undang-undang pers ya? itu merupakan undang-undang khusus. Gitu. Kecuali undang-undang umum. Cuma ada kendalanya satu memang. Mungkin sisi lain pihak-pihak Bawaslu ini mengambil karena undang-undang pers itu sampai saat ini belum ada peraturan pemerintahnya. Nah, mungkin salah satu kelemahannya di situ mungkin. Saya begitu. Nah, untuk Bang Riki lagi nih Bang, 100.000 lebih eksemplar koran yang bisa dikatakan bisa dibilang diamankan atau mungkin lebih kasarnya mungkin bisa dibilang apa tuh Bang ya, 100.000 lebih tanpa bisa didistribusi. Tanggapannya bagaimana nih dengan... Kalau bahasa kawan-kawan di redaksi ini pemblenderan pers gaya baru ya. Kalau boleh disebut seperti itu ya. Mungkin Bang Benny lebih paham itu. Tapi artinya kan kita kembali ke... Ini kemunduran demokrasi saya pikir. Ini kemunduran kemerdekaan pers. Kalau kita dengan cara-cara seperti ini negara kekuasaan. Kalau berjalan seperti ini, kalau kita menghormati hukum-hukum yang ada, aturan yang ada, seharusnya tidak seperti ini. Secara jelas, praktisi pers tadi mengatakan bahwa ini tindakan-tindakan seperti itu adalah kalau saya lebih ekstrim menyebut ini pemblenderan pers. Gitu. Nah, masalah sirkulasi, masalah berapa eksemplar kita mencetak itu bukan urusan saya. Itu lebih tepatnya ke sirkulasi ya. Kalau saya ini kan bertanggung jawab tentang redaksi. Apa yang kita angkat di media kita itu kan tentu melalui prosedur pers, prosedur pemberitaan. Ada cara-cara sendiri yang kita lakukan gitu. Artinya kan kita ini bukan mengada-ada, bukan membuat berita bohong, bukan membuat berita fitnah. Kita survei lapangan, kawan-kawan wartawan kita bentuk tim investigasi khusus, terus kita aduk di dapur redaksi. Jadilah sebuah pemberitaan. Narasumbernya ada nggak tuh? Narasumbernya jelas, Pak. Narasumbernya ada jelas. Narasumber berita itu jelas gitu. Jadi tidak ada Pak. Jadi yang perlu diklarifikasi itu bahwa kita itu tidak habis pikir gitu. Kenapa kita dibawa-bawa, diseret-seret ke permasalahan pemilu gitu. Sementara berita itu naik pasti dengan fakta-fakta dan data-data yang dimiliki Mas ya. Jadi kita ini bukan ini ya, bukan apa Mas ya? Bukan opini. Bukan mau menggali kuburan sendiri ya kalau bahasa apa itu. Artinya kan tidak mungkinlah kita memberitakan ada satu objek manusia. Kita beritakan telinganya 3 gitu. Nggak mungkin itu fitnah, itu bohong namanya kan. Tapi kalau kita bilang telinganya 2 tapi ada yang lubangnya 1, itu benar saya pikir gitu. Jadi kita tidak pernah memberitakan bahwa manusia ini telinganya 3, enggak gitu. Tentu kan ada narasumber yang jelas. Narasumber itu kan ada 2 nih. Ada yang hidup, ada yang mati kan. Ini narasumber, jangan salah persepsi. Yang harus ditekankan di situ. Berkali-kali kita diponis, tidak konfirmasi, tidak punya narasumber. Gitu. Ini yang perlu dicerdaskan saya pikirkan. Nah, terkait yang penting juga ini, kesalahan pemahaman putusan Dewan Pers itu. Putusan Dewan Pers itu kan secara tegas menyatakan bahwa ini adalah produk pers. Gitu. Kita melanggar kode etik, iya. Melanggar kode etik jurnalistik, iya. Tapi saya mau tanya, apakah ada aktivitas lain di luar aktivitas pers yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik? Pasti yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik adalah aktivitas pers, aktivitas jurnalistik. Jadi jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa ini bukan produk pers gitu. Itu yang paling perlu ditekankan gitu kan. Saya menyayangkan ada statement hari ini kan dari Bawaslu ya. Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa
ini bukan produk pers gitu. Yang dijadikan referensi itu apa? Kalau dari putusan Dewan Pers itu rujukannya itu memang ada gitu. Tapi putusan Dewan Pers itu jelas gitu. Nah, jadi ini yang perlu dikelirkan. Oke. Nah, sejauh ini upaya-upaya untuk mendapatkan kembali koran kita, apa sudah dilakukan upaya apa saja nih, Bang? Ya sejauh ini gini Mas, kita ini kan masih mengupayakan upaya yang preventif lah. Artinya kan kita menjalin komunikasi baik formal maupun informal dengan Bawaslu gitu kan. Kita komunikasi melalui pengacara kemarin mencoba untuk mengeluarkan koran itu. Satu alasan yang dijadikan standar hukumnya apa ya? Payung hukum Bawaslu menahan koran kita berdasarkan laporan nomor 9 Pilgub tahun bulan 11 Romawi tahun 2015 atas nama Heri Purwanto. Itu yang didasarkan Bawaslu menahan koran kita gitu. Ini lucu saya pikir kan, dengan tuduhan fitnah dan black campaign. Ini lucu. Bagaimana seandainya kalau besok saya laporkan SATV dengan tuduhan melakukan black campaign atau fitnah? Saya minta ditahan ini seluruh gedung dan kamera-kamera SATV ini. Nanti dulu soal benar atau salah. Tahan dulu. Tapi saya menuduh ini melakukan black campaign. Apakah siap Bawaslu untuk itu? Saya serahkan barang bukti misalkan kamera-kamera LBTV termasuk hostnya, kru-kru SATV ini ke Bawaslu. Tolong ditahan ini manusia. Ini kan belum tahu kita benar atau salah, tapi koran kita udah ditahan gitu. Benar. Ini yang perlu di Bawaslu pertanggungjawabkan nanti gitu. Jadi saya takut, saya punya keyakinan ya, kalau ini berjalan normal tanpa intervensi politik, kita akan clear dengan persoalan ini. Tapi kalau ada intervensi atau pengaruh-pengaruh politik, ya saya nggak tahu. Tapi sejauh ini kita yakin dengan Bawaslu, tetap komitmen dengan itu, dan kita menghormati aturan-aturan yang ada di Bawaslu. Oke, dan sayang sekali pemirsa, sebenarnya kita sudah mengundang untuk pihak Bawaslu, namun karena berhalangan sehingga tidak bisa hadir untuk saat ini. Dan kita kembali ke praktisi pers nih, Bang Benny, menyikapi dengan permasalahan yang ada saat ini. Apakah peristiwa-peristiwa seperti ini apa memang selalu muncul untuk setiap adanya pertarungan pemilu nih, Bang? Black campaign itu selalu muncul. Tadi saya bilang, memberitakan yang jelek, memberitakan yang baik, dengan kepentingan politik itu sama. Cuman masalahnya sekarang ini, gimana melakukan tindakan itu, siapa yang melakukan tindakan itu yang jadi masalah sekarang ini. Bila terjadi, dikatakan ada koran melakukan pelanggaran, apakah pihak kepolisian bisa melakukan tindakan? Apakah pihak Bawaslu bisa melakukan tindakan? Apa RT bisa melakukan tindakan? Kan sama-sama punya kewenangan soal itu kan gitu. Tapi ternyata enggak. Dalam undang-undang pers itu dikatakan hanya kewenangan Dewan Pers. Bila terjadi delik pers, ya selesaikan. Nanti ada rekomendasi dari Dewan Pers ke pihak kepolisian. Kalau itu menyangkut pencemaran nama baik misalnya kan gitu. Ataupun sampai tingkat Dewan Pers berhak menetapkan kematian perdata bila terlalu fatal kesalahan koran itu. Kematian perdata itu seseorang tidak bisa melakukan tindakan jurnalistik lagi seumur hidupnya gitu. Itu ada yang seperti itu. Cuman saya sebagai orang pers sendiri melihat teman-teman ini yang dijadikan kayak permainan, sedih. Kenapa mesti koran mereka yang ditahan gitu? Kenapa enggak mereka diadukan ke Dewan Pers gitu? Gitu. Dan untuk Bang Saiful nih selaku humas dari media koran Bengkulu nih, Bang. Mungkin bisa disebutkan ataupun bisa dijelaskan pada pemirsa di rumah, sejauh mana nih fakta dari berita yang kita tulis yang membuat salah satu pasangan calon gubernur itu sepertinya ingin melapor ataupun sudah melaporkan ya hal ini. Seperti sejauh mana faktanya nih, Bang? Kalau bicara persoalan fakta, aku pikir itu kan proses pembuktian. Dan kita siap itu sebenarnya. Kita siap ketika memang itu dibutuhkan. Tapi kalau ya itu,
isi berita itu tidak apa, kupikir ya betul disampaikan oleh Bang Iben tadi, mungkin pemaknaan mereka ada pihak-pihak tertentu bahwa itu kurang baik atau tidak menarik bagi mereka. Ya cuman itu tadi kan, kita sebagai media ya kita menginformasikan itu. Persoalan dalam penginformasian itu ada kesalahan atau apa, ya kupikir ambil secara elegan lah, nggak seperti ini. Jadi kalau persoalan pemberitaan kupikir ya mungkin masyarakat Bengkulu juga belum bisa melihat, kami sendiri pun belum bisa ngelihat itu. Setelah dicetak itu disita secara keseluruhan. Secara keseluruhan disita, makanya kita nggak bisa ini. Dan ini ada kekecewaan juga sebenarnya dari kawan-kawan yang memang sudah terlanjur berlangganan dengan koran Bengkulu. Tapi kembali ke persoalan pemberitaan, aku pikir ya kita sesuai dikatakan Pemret tadi, standar pemberitaan sudah kita lakukan. Oke. Nah, untuk Bang Riki, mungkin bisa disampaikan lagi pada pemirsa di rumah, apa sih isi berita tersebut? Ya isinya begini Mas, pada pokoknya mungkin ya saya bicara soal ini ya. Memang benar kita memberitakan salah satu kandidat calon gubernur Bengkulu gitu. Tapi kan ini punya latar belakang. Tentu kan seorang wartawan sebelum melakukan investigasi, sebelum melakukan liputan ke lapangan, tentu kan punya frame berpikir sendiri gitu Mas. Ada di otak kita ini apa yang mau kita ambil. Itu kan seorang wartawan. Berawal dari informasi inilah yang menjadi latar belakang kawan-kawan wartawan, tim kita ingin tahu dan mempublikasikan kepada publik gitu. Ada seorang sosok datang ke Bengkulu gitu. Terus secara legal formal sudah ditetapkan sebagai kandidat calon gubernur Bengkulu. Ini kan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak Provinsi Bengkulu ya. Nah, seseorang ini kan tentunya kan perlu ada pembedahan dari sisi-sisi yang berbeda. Nah, selama ini di media-media massa kita lihat hanya sebatas pencitraan. Nah, terus kok nggak ada yang negatif atau apa? Ada nggak yang perlu dikritik gitu? Okay. Nah, tentu kan ini kan menjadi latar belakang berpikir gitu ya. Latar berpikir kita wartawan terus melakukan liputan kepada tempat yang sesuai dengan itu. Gitu. Nah, berdasarkan tim yang laporan tim, memang faktanya seperti itu. Ada bangunan gedung yang terbengkalai, ada bangunan rumah sakit yang tidak terpakai, terus ada bangunan sekolah yang memprihatinkan, terus infrastruktur jalan yang ya tidak layak gitu. Ini kan harus dipublish kan, harus diketahui oleh publik, karena pemimpin yang memimpin daerah ini itu akan berkaitan langsung dengan Provinsi Bengkulu ke depan gitu. Dan kita sebagai putra Bengkulu. Nah, sebagai pers yang profesional, ya jelas tujuan dan tugas pers itu kan fungsi informasi, Mas. Benar. Fungsi informasi ini kalau kita tidak publish, kita tidak tutup mata, tentu kan akan mengabaikan hakikat media massa yang sebenarnya. Nah, itu yang harus jadi frame berpikir kita pada saat melakukan investigasi liputan gitu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang disudutkan, tidak ada yang difitnah, tidak ada yang dicemarkan nama baiknya. Okay. Nah, kalau memang ada komplain, saya pikir tempatnya ada. Kalau kita mengerti hukum dan aturan. Ntar dulu, tapi berimbang nggak? Sekarang si A, calon A diberitakan negatif, si B diberitakan positif. Besok ada nggak si B ini jadi negatif, si A jadi positif? Benar. Jadi begini, Bang. Koran kita ini bukan terbit sekali, gitu. 1 minggu itu cuman baru ini, gitu. Koran Bengkulu ini berdiri sejak tahun 2013 ya. Iya. Kita punya dokumentasi, kita pernah mengangkat profilnya kandidat itu, pernah di edisi sebelumnya. Oke, sepertinya kita semakin asik perbincangan, tapi kita tahan dulu. Oh iya, benar. Kita akan simak dulu bersama berikut ini, tetap di Dialog Khusus S1.
Terkait dengan semua itu, pembahasan-pembahasan baru Dewan Pers itu menawarkan beberapa opsi. Ada 3 opsi yang ditawarkan kemarin kepada kami. Yang pertama itu sepakat berdamai dengan misalnya memuat hak jawab. Terus yang kedua sepakat berdamai dengan meminta maaf di seluruh media massa atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga sepakat untuk tidak berdamai. Dan sama sekali satu kali pun kami tidak pernah mangkrak dari pemanggilan tersebut. Kalau mereka iya, satu kali waktu dipanggil pertama mereka nggak datang. Kami tidak pernah mangkir. Kami selalu datang setiap dipanggil. Itu artinya apa? Kami punya itikat baik kayak gitu kan. Ya jangan terburu-buru memberi penilaian lah. Yang berhak memberi penilaian itu kan Dewan Pers. Kita tunggu saja. PPR-nya seperti apa kayak gitu. Jangan mengklaim merasa benar dan lain sebagainya. Kita pasrahkan. Kembali lagi pemirsa, kita masih di dialog khusus dan kita masih dengan narasumber kita mengenai tentang pemberitaan yang tengah hangat saat ini terjadi, yakni 100.000 lebih eksemplar koran Bengkulu ya, media koran Bengkulu yang ditahan oleh Bawaslu. Nah, tadi sudah banyak kita berbincang tadi ya kepada narasumber kita. Bang Benny selaku praktisi pers, tadi disampaikan oleh Bang Riki bahwasanya sosok yang diangkat dalam pemberitaan tersebut itu selama ini mungkin hanya pencitraan. Nah, kemudian apakah salah yang dilakukan oleh pihak dari media koran ini untuk mengangkat pemberitaan yang dibilangnya itu adalah mempunyai fakta-fakta dan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan? Silakan. Tugas jurnalis itu mengungkap peristiwa, ya, atau membentuk opini. Yang dimaksud di sini opini interpretatif, bukan opini pribadi. Ya. Kalau itu ada dengan maksud jahat, tentu koran Bengkulu salah. Jadi kalau ada niat busuk untuk memburukkan lawan tertentu atau keberpihakan koran Bengkulu, tentu salah, karena pers itu independen. Kan gitu. Cuman kalau porsinya 40% A, 40% B, sisanya lain, saya rasa wajar-wajar aja. Cuma saat waktu penerbitan kan mingguan, bukan harian. Benar. Atau bukan per menit kayak online. Kalau seandainya minggu ini A diserang, minggu depan B diserang, kan wajar. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Gitu. Yang jelasnya kalau yang dirugikan kan punya hak. Undang-undang pers bilang, silakan gunakan hak koreksi kalau itu salah. Silakan gunakan hak jawab, kan selesai urusan. Jangan mengambil porsi dalam undang-undang pers dibawa dengan peraturan lain gitu. Biarlah orang pers dengan tetap di dunianya. Jangan orang di luar pers mencoba mengobok-obok pers. Oke, ini seperti yang tengah terjadi saat ini sepertinya. Ya itu, saya pikir kan begitu Mas. Perlu ditekankan lagi ya. Artinya kan kita ini bukan hanya ini. Koran Bengkulu ini sejak tahun 2013 sudah terbit gitu. Ya. Dan porsi pemberitaan kita jelas gitu. Kita punya dokumentasinya, silakan nanti. Kebetulan saya nggak bawa, tapi edisi sebelum yang ditahan oleh Bawaslu ini, itu secara jelas ada dua berita yang di halaman depan itu tentang Ridwan Mukti, gitu. Bagaimana yang harusnya kita angkat gitu. Bukan persoalan negatif ya. Kalau bicara soal apa tadi ya, itikat buruk, negatif remark, itu kan jauh dari persoalan itu sebenarnya. Kita tidak pernah bicara soal itu, kita tidak pernah punya itikat baik terhadap seseorang gitu. Tapi kalau itu fakta, terus harus kita tutupi, apakah ini bukan masalah? Terus di mana fungsi pers yang sebenarnya ini gitu? Nah, pers itu bukan hanya sekedar fungsi informasi, ya. Ada fungsi social control di situ. Kan tentu kan berita mingguan, koran mingguan akan lebih memainkan peran itu. Karena dia punya lebih waktu yang panjang untuk mereportase gitu kan. Atau mungkin nggak koran Bengkulu merupakan titipan calon tertentu? Wah, tidak. Nggak. Jadi berkali-kali saya tegaskan, kita ini bukan lembaga politik.
bukan lembaga yang berafiliasi dengan pasangan kandidat dan tidak terkait sama sekali dengan kandidat tertentu, apalagi partai politik. Jadi sangat naif apabila ada statement yang menyatakan kita ditunggangi oleh pihak tertentu. Tapi kalau persepsi silakan, semua orang punya hak beropini, semua orang berhak untuk berpendapat. Tapi fakta yang kita sajikan seperti itu. Jadi kan kita ini bukan koran abal-abal ya. Beberapa medsos di medsos kita dikomeni koran abal-abal gitu. Jadi kita ini bukan lembaga politik, bukan lembaga yang berafiliasi dengan pihak tertentu atau backgroundnya atau sayapnya partai politik, bukan. Ini lembaga pers yang secara jelas terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan kita memenuhi sebagai warga negara berbayar pajak. Ini lembaga pers. Kali ini lembaga pers. Jadi jangan kita diseret-seret ke arah politik, pilkada segala macam. Kalau konten pemberitaan kita berkaitan dengan itu, ya benar. Sebagaimana yang kami terima, bahwa dua koran dinyatakan telah melakukan pelanggaran. Karena yang mereka kerjakan itu bukan kerja jurnalistik. Ya, atas dasar itulah kemudian mereka membuat keputusan bahwa dua koran ini melakukan pelanggaran. Jadi apa pelanggarannya? Antara lain misalnya mereka tidak berbuat saya, ya, kemudian cenderung memfitnah, tidak melakukan klarifikasi. Jurnalis termasuk media massa itu moralitas menjadi tertinggi di atas segala-galanya. Kalau seorang jurnalis atau media massa sudah kehilangan moralitas, maka patut dipertanyakan profesinya itu. Kenapa? Karena profesi jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers. Ya, dilindungi Undang-Undang Pokok Pers, dilindungi juga Kode Etik Jurnalistik. Nah, kalau para profesional seperti ini tidak patuh kepada Kode Etik dan Undang-Undang Pokok Pers, apa jadinya? Jangan lupa, media massa pekerjaannya atau jurnalis itu sama dengan dokter, punya kode etik dan punya undang-undang yang melindungi profesi mereka. Oke, untuk Bang Benny nanti bagaimana nih kalau pada akhirnya nanti mengenai permasalahan yang saat ini sedang terjadi dari pihak media Koran Bengkulu ini memang bisa membuktikan fakta dari yang mereka beritakan. Kira-kira apa yang akan terjadi nantinya dengan pihak yang menahan koran dengan pihak yang melapor. Nah, ini untuk situasi yang saat ini mungkin bagaimana pandangan? Yang jelasnya ini negara hukum. Artinya semua proses itu sesuaikanlah dengan jalur-jalur yang ada. Kalau memang pihak Koran Bengkulu mau ya menggugat karena barang milik mereka diambil, bisa dirampas, ya silakan gitu kan gitu. Kalau mereka yakin itu benar. Oh ya, saya ini kan bukan begitu Bang ya. Artinya kan jangan ada stigma yang negatif lah. Artinya kan gini, kita ini justru menghormati hukum, menghormati aturan dan mencoba melakukan upaya preventif ya. Tidak pernah kita kemarin pengacara udah coba untuk ke Polda gitu, melaporkan atas dugaan pelanggaran perampasan koran itu. Wah itu. Kita udah pernah lakukan ke Polda. Sudah melalui pengacara kita sudah dilaporkan ke Polda, tapi kan Polda meminta ini untuk ditahan dulu, berhubung situasinya dalam rangka pilkada serentak, gitu kan. Kita hormati itu, gitu kan. Tapi yang jelas upaya-upaya itu sudah kita lakukan, gitu kan. Bukan kita berdiam diri, gitu. Kalau kita berdiam diri terus membiarkan persoalan terjadi, jadi seolah-olah kita ini salah gitu. Oke, apakah nantinya siap dari Koran Bengkulu membuktikan fakta yang lebih akurat lagi untuk kedepannya? Siap, kupikir siap. Jadi persoalan fakta kebenaran itu jauh-jauh sebelumnya itu tadi kita bukan jurus mabuk di sini. Yeah. Kita profesional dalam pemberitaan. Artinya segala konsekuensi itu siap dan tidak ada pun niat sedikit pun seperti disampaikan Bang Ben tadi bahwa kita ada niat-niat yang tidak baik dalam pemberitaan ini. Itu satu. Yang kedua, kupikir ini yang terpenting. Semoga masyarakat Bengkulu memahami persoalan kami ini. Sekarang ini untuk diketahui, semenjak disitanya koran kami itu, ini udah jalan itu untuk terbitan edisi tanggal 2 sampai tanggal 8. Sekarang udah tanggal 6 ya. Udah hampir kadaluarsa.
Itu kami luar biasa kalau bicara ini kerugian aku pikir. Oke. Ya kan? Tapi bos, ntar dulu. Ini pengungkapan fakta di mana gitu? Siap pengungkap fakta di mana? Siap gini, di depan Bawaslu. Maksudnya begini Bang, bahwasanya dari pemberitaan yang telah diliput ataupun telah dicetak, apakah pihak dari Koran Bengkulu sendiri berani untuk membuktikan secara akurat dengan apa yang mereka tulis? Begitu biarlah maksudnya? Dewan Pers yang membuktikan itu. Jangan hal-hal Jadi yang lain. begini Mas ya, sekalipun itu bukan fakta atau fitnah atau mengada-ada, apa itu karya jurnalistik, apa karya fiksi, apa itu karya sastra, saya nggak tahu. Tapi bukan ranahnya Bawaslu untuk itu. Oke. Tidak ada kewenangan Bawaslu untuk menilai koran kita gitu. Kalau bahasa sederhana itu kan. Ini bukan ranahnya Bawaslu, ini ranahnya Dewan Pers. Kalau memang ini bukan produk pers atau bukan ini produk pers, itu Dewan Pers. Ada regulasi yang mengatur gitu. Jadi jangan apa ya? Yang saya bingung itu pemahaman hukumnya oke, tapi mengabaikan gitu. Ada standar ganda gitu. Ada standar ganda. Ketika berhadapan dengan ini, ya saya lihat kan Bawaslu ada standar ganda ini. Pada saat pelaporan utama, mereka melimpahkan ke Dewan Pers. Ini bukan ranahnya kami. Terus dilaporkan lagi, nampaknya ini pelanggaran pemilu. Jadi kan ada indikasi-indikasi di beberapa media, statement di beberapa media, kita mau dibawa ke situ. Jadi kan hukum itu ilmu pasti ya. Ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian itu bukan hukum namanya. Nah, jadi jangan menerapkan standar ganda terhadap Koran Bengkulu ini gitu. Oke. Untuk Ciben lagi sebagai praktisi pers nih, Bang. Bahwasanya bisa dinilai seperti apa sih sebenarnya sikap dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilu ini sendiri dengan adanya peristiwa ini? Bagaimana pandangan Abang selaku praktisi? Mungkin pihak Bawaslu sendiri peraturan yang diterapkan begini menurut versi mereka. Dari pihak Koran Bengkulu yang merasa menurut Undang-Undang 40/99 harus begini, ya begini ceritanya. Semuanya itu berakhirlah ke Dewan Pers. Kalau tidak juga langsung ke pengadilan. Jadi jangan bikin statement gitu. Yang aku takut satu, ada orang di luar pers yang coba masuk ke dunia pers, mengaduk-aduk pers, akhirnya jadi kacau. Jadi begini. Lah kalau memang seperti itu, kenapa nggak diberi hadiah aja langsung gitu? Ya benar. Artinya gini Mas, saya kan ini ya. Bawaslu ini kan lembaga negara, alat negara ya. Jadi tidak boleh beropini. Segala statement mereka harus berdasarkan aturan. Mereka ini alat negara, mereka berbicara atas nama negara. Jadi jangan sekali-kali ada opini, ada kepentingan, ada persepsi di situ. Mereka harus bicara berdasarkan aturan. Dan secara jelas Undang-Undang Pers itu ada lex spesialis. Nah, kalau lex spesialis, jelas Mas ya? Jelas Mas, Bang. Undang-undang yang khusus mengabaikan peraturan yang umum. Ini apa ya? Filsafat hukumnya seperti itu gitu. Cuman balik lagi, di negara Indonesia ini kan cita-cita hukum adalah yang tertinggi. Iya. Artinya berubah cita-cita. Bukan cita-cita hukum yang tertinggi. Artinya kalau hal-hal yang kira-kira merugikan orang lain, bagusnya jangan dilakukan. Gitu. Tapi kalau memang orang itu udah jelek, harus diberitakan, ya apa boleh buat, kan gitu. Oke, benar. Dan terakhir untuk masing-masing dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, mungkin harapan ataupun kedepannya nanti seperti apa? Mungkin dari Bang Riki dulu selaku Pimpret. Saya mau ingin mengutip kalimatnya Bang Benny tadi ya. Artinya kan kita bingung menentukan mana yang hitam, mana yang putih sebenarnya kan. Terus apakah tidak hitam? Kita memuji-muji seseorang berlebihan. Hitam putih sama? Ya. Memuji seorang kandidat berlebihan bahwa dia ini mampu ini gitu kan. Tanpa diuji informasi, tanpa diuji ke fakta dan uji kebenaran. Apakah ini bukan hitam? Jadi ada frame yang baik, tapi kemasan yang baik, tapi hakikatnya hitam gitu kan. Terus kita mengangkat kebenaran, memang ini pahit gitu. Mengangkat sesuatu yang benar, ini pahit memang. Tapi Kak, ini langsung diponis hitam gitu kan. Artinya kan informasi itu, pahit manisnya itu kan tergantung ya apa ya? Yang mendengar informasi itu atau yang membaca atau yang melihat informasi itu. Tapi bahwa keberadaan informasi itu adalah fakta gitu. Itu yang perlu dicatat. Terus yang kedua, harapan kita ke Bawaslu ya. Bawaslu
saya harapkan objektif ya, bebas dari kepentingan, bebas dari intervensi dari pihak manapun. Ya silakan berjalan sesuai aturan, prosedur, dan kita menghormati itu. Tapi kalau tidak berjalan sesuai aturan dan prosedur, ya sebagai warga negara yang baik, saya pikir ya kita juga akan siap melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Oke. Untuk Bang Saiful mungkin ada yang ditambahkan? Kita lebih spesifikasi ke persoalan sekarang ini kondisi daripada media Koran Bengkulu sendiri, yang akhir-akhir ini luar biasa pemberitaannya. Kemudian juga terjadi di internal kami juga yang begitu, ya jujur kita shock sebenarnya, shock dengan persoalan ini. Ada beberapa yang bikin kita shock. Jadi saya selaku humas di sini menyampaikan kepada pihak Bawaslu yang dalam hal ini, yang secara langsung kupikir ya, yang menahan koran kita, yang belum tahu juntronya itu persoalan ini, ya yang kita berharap agar jangan ada pemaksaan dalam artian di sini ya, yang bukan wilayah dia, bukan bagian dia, cuma ya dipaksakan sehingga harus itu tadi ya terjadi seperti ini. Pihak kami merugikan, itu satu. Yang kedua perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat Bengkulu, Provinsi Bengkulu khususnya. Media Koran Bengkulu ini sudah terbit sejak tahun 2013. Tidak ada persoalan yang begitu signifikan. Cuman dengan adanya momen pilkada ini kami menyayangkan. Kami diseret-seret dengan persoalan ini. Kami dibawa-bawa sehingga begitu banyak kerugian yang kami alami. Jujur, sekarang ini karyawan kami, ada beberapa karyawan, ini untuk hari ini aja yang memang kami berhentikan dulu untuk sementara karena ada persoalan-persoalan yang diselesaikan terkait dengan kerugian ini. Kami rugi loh dengan ini. Ini kalau nggak bisa didistribusikan sampai di bawah tanggal 8 ini, maka itu akan jadi sia-sia saja dan luar biasa. Biaya cetak saja kami sampai sekarang ini masih ngebon itu. Jadi kupikir perlu saya sampaikan ini, bahwa ini untuk menjawab bahwa Koran Bengkulu ini kami berkarya sendiri, bukan yang milik siapa-siapa, tapi milik masyarakat Bengkulu. Jadi saya sangat kecewa sekali ketika ada statement bahwa ini adalah milik kelompok tertentu, kandidat tertentu. Kami tidak ambil tahu dengan persoalan sekarang pilkada ini. Justru kami sangat kecewa diseleksi ke pilkada. Apalagi kami ini milik untuk kalangan tertentu. Itu perlu diklarifikasi. Jadi kami minta maaf juga, aku pikir dengan pelanggan dalam kesempatan ini, dan mohon doa lah, mudah-mudahan ini bisa berjalan normal lah, dan kami bisa kembali, bisa berkarya lagi. Untuk Bang Benny, terakhir pada kesempatan saya cuma mau mengatakan bahwa saat sekarang bukan pers pembangunan, tapi pers industri. Tetaplah the right man in the right place. Ya. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, agar orang lain bisa menyimak bahwa itu merupakan karya jurnalistik atau bukan, ya. Tolong kawan-kawan pers lain sosialisasikanlah kepada masyarakat bahwa bentuk begini loh karya jurnalistik tuh, ini bukan, gitu. Jadi biar nggak hal-hal seperti ini nggak terulang lagi gitu. Bisa nggak yang kejadian di seperti koran Bengkulu itu bukan merupakan karya jurnalistik? Mari kita kaji benar apa enggak gitu. Dan nggak susah untuk kajian permulaan ini, kan di Bengkulu ada UNIP, ada fakultas jurnalistik di UNIP. Tolong mereka kajikan gitu. Dan pemirsa, sudah banyak tadi kita berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ya, bisa saya simpulkan, pastinya mudah-mudahan untuk ke depan ya, mengingat momentum pilkada yang sebentar lagi akan kita jalani nantinya, untuk masyarakat Bengkulu lebih cerdas ke depannya demi memilih pastinya pemimpin Bengkulu untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih untuk Bang Riki selaku pimpinan Koran Bengkulu yang sudah hadir, Bang Saiful dan Bang Benny selaku praktisi pers yang sudah hadir, dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih juga atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di dialog khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.